sangat baik dan pantas untuk melanjutkan. Sungguh luar biasa. Saya menonton U23 Indonesia tetapi mengira yang bermain adalah Liverpool. Para pemain berkoordinasi dengan sangat baik. Mereka pantas menjadi kuda hitam turnamen tahun ini. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola Piala Asia U23 guys. Masih lagi kita berbicara terkait dengan kemenangan timnas Indonesia ke atas Jordania dan meloloskan Indonesia ke 8 besar, dan kemungkinan jika konsistennya permainan Indonesia ini akan membawa Indonesia ke semifinal pula, dan seterusnya itu adalah tiket otomatik ke Olimpiade nanti. Oke guys, sekarang ini di negara-negara Asia mungkin akan melihat bahwa Indonesia ini satu ancaman baru kepada dunia sepak bola. Bukan saja di Asia Tenggara ya, di Asia juga. Dan di Asia Tenggara sekarang ini yang lolos ke 8 besar ini adalah Vietnam, kemudian Indonesia, dan malam ini Thailand akan menentukan sama ada dia juga akan lolos atau tidak. Dia perlu menang malam ini, wajib menang. Karena sekarang ini Thailand punya 3 poin. Sama dengan lawannya 3 poin. Jadi mana-mana yang menang malam ini itulah yang akan lolos ke 8 besar seterusnya yang mengiringi Indonesia dan juga Vietnam. Jadi guys, hari ini saya ingin mereaksi satu lagi video daripada GL News ya, yang mana sekarang Asia angkat topi ke Indonesia. Tim Garuda yang merebut hati penggemar dunia. Apa tidaknya guys, gol-gol yang dihasilkan oleh Indonesia semalam itu antara gol-gol yang berkelas dunia. Oke, tanpa basa-basi yuk kita semak dulu video ini. Tapi sayang guys ya, Nathan Joaon kembali ke Belanda ya. Tidak dapat meneruskan perlawanan di 8 babak besar ini. Kalah atas timnas Qatar akibat beberapa keputusan kontroversial yang dikeluarkan wasit. Kemudian menemukan kepercayaan dirinya kembali saat berhasil mengalahkan Australia. Timnas Indonesia akhirnya menunjukkan potensi sesungguhnya dari tim ini dengan meraih kemenangan meyakinkan 4-1 saat bisa bermain dengan skor terbaik di laga kontra Yordania. Kembalinya Ivar Jenner dari scoring kartu merah hingga kehadiran Nathan Joaon dan Justin Hubner yang telah beradaptasi membuat timnas tampil di versi terbaik. Penampilan skuad Garuda pun mencuri banyak perhatian media-media internasional, tak terkecuali para supporter dari luar negeri yang banyak memberikan penilaian positif atas performa dari timnas Indonesia yang berhasil mengeliminasi timnas Australia dan juga Yordania. Dan berikut ini rangkuman cerita menarik di balik sorotan yang mengarah pada penampilan luar biasa dari skuad timnas Indonesia di ajang Asian Cup Under-23. Oke, kita tengok sejak apa dia punya berita-berita menarik. Tapi memang semalam itu Malaysia juga menyokong Indonesia lah semalam itu. Memang gembira lah. Dukungan dari Asia untuk Indonesia. Ini dari Asia. Berangkat dari tim yang mungkin paling tidak difavoritkan di grup A saat harus berhadapan dengan tim-tim besar seperti Australia, Yordania, dan juga timnas Qatar. Skuad timnas Indonesia berhasil tampil luar biasa saat sukses lolos ke babak 8 besar dengan cara yang mengesankan, yakni mengalahkan Yordania dengan skor 4-1, mengalahkan Australia dengan skor 0-1, dan kalah 0-2 dari Qatar. Itu pun karena kontroversi wasit pertandingan yang dinilai banyak mengeluarkan keputusan merugikan tim Garuda, seperti penalti hingga kartu merah dari Ivar Jenner. Melihat bagaimana timnas Indonesia lolos ke perempat final Asian Cup, terkhusus usai berhasil mengalahkan timnas Yordania dengan skor telak 4-1. Salah satu media asal Vietnam, The Tao, menyoroti banyaknya dukungan dari masyarakat di Asia. Fan Asia semuanya angkat topi untuk U23 Indonesia. Maksudnya guys, bukan saja fans-fans yang ada di Indonesia, sebenarnya semalam pun di Malaysia juga. Malaysia pun menyokong penuh. Kalau saya guys, saya tidak berganjak dari tempat duduk melihat perlawanan di antara Indonesia dengan Jordania semalam. Sampai habis saya tengok. Dari mula sampai habis, rehat sekejap pun, pergi ambil minum air sekejap, lepas tu tengok lagi balik perlawanan ini. Ini yang sejarah untuk Indonesia lah. Asia kepada Indonesia
Dalam artikel bertajuk, fans Asia semuanya angkat topi untuk Indonesia U23 itu. Dijelaskan, jika banyak komentar di akun media sosial AFC yang mendukung timnas, diantaranya sebagai berikut. Sebelum turnamen, saya prediksi Indonesia dan Qatar lolos babak penyisihan grup, dan itu terjadi. Indonesia U23 adalah tim yang berkualitas. Selamat atas kemenangan ini untuk melaju ke perempat final, ujar salah satu supporter asal Asia Barat. Iya, Asia Selamat Barat. Indonesia U23 dari Irak. Pada pertandingan ini, pemain Indonesia U23 bermain ilmiah. Selamat untuk semuanya dari Thailand. Selamat untuk Indonesia dari Thailand, Irak. Indonesia U23 bermain sangat baik dan pantas untuk melanjutkan. Sungguh luar biasa. Saya menonton U23 Indonesia tetapi mengira yang bermain adalah Liverpool. Para pemain berkoordinasi dengan sangat baik. Mereka pantas menjadi kuda hitam turnamen tahun ini. Saya berharap U23 Indonesia berpartisipasi di semifinal untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris. Ujar salah satu penggemar asal Vietnam yang sepertinya sangat terkesan dengan bagaimana timnas Indonesia bermain menghadapi Yordania semalam. Ingatkan melihat Liverpool main juga ya. datang dari tetangga jiran kita Malaysia. Dalam Malaysia salah satu fanpage Malaysia, harimaumalaya.tv, banyak masyarakat Malaysia terkesan dengan penampilan timnas Indonesia yang apik, sehingga tak mengherankan jika bisa lolos ke babak 8 besar. Memang naik mendadak Indonesia nih. Aku heran tengok gameplay dia laju betul. Saya orang Malaysia pun tengok. Memang Indon main padu bola lekat baik. Congrats, another level. Tahniah Indonesia. Tidak dinafikan memang gameplay Indo hidup, dan tidak dinafikan gameplay kami Malaysia masih ditakuk lama. Good luck, kami bersedih. Memang Malaysia pun heran juga sebenarnya melihat Indonesia sekarang ini. Itulah, bila saya buat reaksi bola ni kan, kadang-kadang ramai yang bertanya kenapa selalu buat reaksi terkait dengan timnas Indonesia, kenapa bukan Malaysia. Sebab saya melihat ada satu perkembangan yang bagus guys sebenarnya di Indonesia sepak bolanya. Selepas Sinteyong lah yang mengambil alih kepelatihan di Indonesia ini sejak daripada tahun 2000 sampailah sekarang. Sebab itu saya suka mereaksi terkait dengan Indonesia. Sinteyong ini dia punya idea yang bagus lah untuk ke depan 5 ke 10 tahun akan datang. Oke guys, kita lanjut. Meskipun timnas Indonesia berhasil tampil mengesankan dengan lolos ke babak perempat final Piala Asia U23, namun media internasional ESPN menilai jika skuad timnas Indonesia masih belum bisa dikatakan favorit. Indonesia tetap akan jadi tim yang tidak difavoritkan untuk lolos ke Olimpiade Paris, terkhusus jika melihat di babak 8 besar. Dua kekuatan besar telah menanti timnas Indonesia, yakni Jepang atau Korea. Sebagai informasi, dengan Indonesia menempati posisi 2 grup A, maka timnas Indonesia akan menghadapi juara grup B, dan diantaranya adalah Jepang dan Korea. Dua tim yang akan bermain pada Senin malam, di mana pemenangnya akan berhadapan dengan skuad timnas Indonesia. Indonesia menampilkan penampilan menggiurkan untuk mewujudkan impian debut Piala Asia AFC U23, tulis ESPN dalam judul artikel yang mereka publikasikan. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum mereka dapat secara realistis untuk memikirkan hal tersebut. Dan kemungkinan besar, Indonesia akan terus menjadi tim yang tidak diunggulkan dalam setiap pertandingan yang mereka mainkan sejak saat ini. Meskipun mereka harus bermimpi besar, kesuksesan bagi Indonesia mungkin tidak akan datang dalam bentuk lolos ke Olimpiade, tulis Gabriel Tan dalam artikel yang dipublikasikan ESPN tersebut. Tapi macam manalah nantinya kalau dia lawan Korea. Kita akan terus berlanjut. Meskipun tak akan terlalu diunggulkan, terkhusus saat menghadapi timnas Jepang. Satu lagi, macam mana nanti dia main? Sebab Nathan Joaon tiada sudah. Nathan Joaon kan dipanggil balik pergi klubnya. Jadi, tapi Sinteyong ni dia walaupun ketiadaan pemain macam hari itu tiada juga Iverginer dengan Ramadan Sananta, tapi Indonesia boleh juga menang ke atas Australia. Jadi ada tactical khusus nanti. Walaupun dengan ketiadaan Nathan Joaon, masih lagi ada pemain yang bisa, yang boleh ambil tanggungjawab seperti Nathan Joaon itu. Jadi kita tengok nanti tactical Sinteyong macam mana. Ya, Indonesia bukan tanpa peluang. Pasalnya, Sinteyong sebagai pelatih masih memiliki target besar dan tinggi, yaitu lolos ke babak semifinal atau 4 besar. Untuk bisa mewujudkannya, Sinteyong pun terus mengamati pola permainan dari calon lawannya tersebut.
Beberapa waktu lalu, Shin Tae-yong bahkan diketahui telah menyaksikan bagaimana timnas Korea dan China bermain, di mana di laga itu tim Kinsang berhasil mengalahkan China 2-0. Analisis Shin Tae-yong diprediksi akan dilanjutkan saat menyaksikan laga timnas Jepang menghadapi Korea, di mana pemenang dari laga ini akan menghadapi timnas Indonesia. Saya baru mencapai 50% dari target yang saya tetapkan. Di perempat final, Korea atau Jepang, kami belum tahu siapa yang akan dihadapi. Saya akan menyaksikan pertandingannya besok, ujar Shin Tae-yong, sumber CNN. Sementara itu, Ketua Umum PSSI yang menyaksikan laga timnas Indonesia kontra Yordania secara langsung, usai pertandingan, nampak memasuki ruang ganti pemain. Di situ, Erick Thohir memberikan motivasi pada para pemain timnas Indonesia. Ini bagusnya Bapak Erick Thohir ini, guys. Dia kalah menang, dia akan pergi bilik persalinan nih bagi semangat, bagi motivasi kepada pemain-pemain. Ini yang saya selalu sebutkan, yang perlu dicontohi oleh Malaysia. Dia punya Presiden FAM. Pergilah tengok Malaysia mainkan. Lepas tu bagi motivasi, bagi semangat. Macam Bapak Erick Thohir ini yang buat pemain rasa semangat itu makin dalam untuk bermain membela timnas Indonesia ini. Puas dengan hasil yang sudah timnas dapatkan, di mana ia berharap para pemain bisa lanjut, tak berhenti di sini untuk mencapai sejarah lebih besar. Jelas itu berarti timnas harus bisa mengalahkan lawan mereka di babak perempat final di antara Jepang atau Korea. Ini pencapaian tertinggi yang diraih timnas U23, lolos hingga 8 besar Piala Asia. Sejarah juga lah, Namun kami tidak akan berhenti di sini. Babak selanjutnya tidak mudah. Namun Garuda Muda akan berjuang sekuat tenaga untuk meraih prestasi lebih tinggi lagi. Oke, kita tengok nanti. Tengok ini. Respect lah Bapak Erick Thohir ini memang. Stop or we continue. Stop or we continue. Mantap. Jelas kami pikir level kita telah meningkat drastis. Di bawah pelatih Shin Tae-yong, proses peremajaan skuad hingga sukses mendatangkan pemain keturunan mulai membuahkan hasil yang manis. Indonesia tidak akan lagi dicap sebagai tim yang bisa diremehkan. Justru sebaliknya, Indonesia bisa menjadi giant killer atau pembunuh raksasa. Dan jika ini bisa terus dipertahankan, timnas kita akan jadi kekuatan baru sepak bola di kancah Asia. Itu berarti, ayo pertahankan Shin Tae-yong. Pertahankan guys, pertahankan. Tapi diperpanjangkan sudah kontraknya kan, sehingga 2027 ya. Jadi, itulah cerita di balik deretan reaksi dukungan dari para penggemar internasional pada timnas Indonesia yang sukses mencuri hati para penonton dengan perjuangan dan permainan indah yang ditunjukkan di lapangan. Mantap gol Marcelino tuh. Oke guys, dalam video ini tadi sebenarnya banyak fans-fans daripada Malaysia juga yang sekarang ini agak terkejut dengan perkembangan sepak bola di Indonesia. Jadi banyak komentar-komentar daripada fans Malaysia juga mendukung sebenarnya timnas Indonesia untuk melaju ke peringkat 8 besar dan seterusnya ke semifinal. Mereka semua komentar mereka itu, mereka suka dengan cara permainan timnas Indonesia yang laju, kemudian build up dia daripada bawah, kemudian pergi tengah dan akhirnya kepada serangan dari kiri dan kanan. Tapi yang saya suka tengok semalam lah lawan Jordania ini, tiki-taka di antara Marcelino Ferdinand, kemudian Witan Sulaiman dan juga Ivar Jenner. Itu di bagian tengah, kemudian di bagian serangan. Itu sangat cantik ya. Macam mana orang boleh main begitu laju, kontrol bola begitu cantik. Saya dulu kalau tengok Indonesia main ya, sebelum adanya Shin Tae-yong, Indonesia ni pemain-pemainnya semua takut pegang bola. Asal pegang bola terus mau passing, asal pegang bola terus tidak tahu ke arah mana mau passing. Tapi yang sekarang ini, semenjak Shin Tae-yong mengambil alih pelatih timnas Indonesia, pemain-pemain lokal Indonesia ini punya kepercayaan diri yang begitu tinggi sekali. Pandai pegang bola, berani pegang bola, dan pemain-pemain keturunan juga memberi dorongan dan semangat kepada semua pemain timnas Indonesia ini. Dan begitu juga fungsi ketua umum Bapak Erick Thohir. Kalau menang dia tetap memotivasi pemain.
Sama ada kalah kah atau menang kah, Sinteyong dan juga Bapak Erick Thohir sentiasa bersama-sama dengan pemain. Itu yang bagusnya guys. Dia contoh macam beginilah. Kalau contoh anak kita pergi belajar di universitas mana-mana, bapak dan ibu bapa ada bersama anak itu sampailah menghantar anak itu ke universitas, memberi semangat, kata-kata yang baik, dorongan, mendoakan anak itu. Jadi begitu juga dengan pemain-pemain Timnas Indonesia ini sebenarnya. Mereka apabila ada ketum di situ, pelatih Sinteyong juga memberi motivasi, itu mereka rasa dihargai. Semangat mereka akan naik, mereka akan bersungguh-sungguh main dengan Timnas Indonesia yang berjuang habis-habisan, dan semua ini bukan dalam masa yang singkat dia tercipta ini keadaan begini di Timnas Indonesia. Dia memerlukan masa yang panjang. Sinteyong telah bina selama 5 tahun. Jadi wajiblah dia Sinteyong punya kontrak ini diperpanjang sehingga 2027 sebab banyak lagi target-target yang perlu dia ingin capai. Oke guys, sampai di situ saja. Mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri terkait dengan perkara ini. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Jika kalian suka dengan saya punya komentar, jangan lupa untuk dukung juga Askalani Studio Channel ini dengan menekan butang subscribe, like, share dan komen juga. Saya menghargai dukungan kalian. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.